Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Rafdi Aiditya Kurniawan dengan NIM 452221513 dan Muhammad Torik Afian dengan NIM 4524218001 akan mempresentasikan tugas akhir yang berjudul Project Object Detection Sampah Organik dan Non-Organik. Laporan ini kami susun untuk memenuhi ujian akhir semester mata kuliah pembelajaran mesin dengan dosen pengampu Ibu Ninuk Wiliani. Kita langsung dan judulnya yaitu membuat project object detection sampah organik dan non-organik untuk ujian akhir semester atau UAS berdasarkan dengan Kelas Industri Standard Process for Data Mining atau KISP-DM. Untuk tahapan pertama yaitu business understanding, ada pernyataan masalah di sini. Mengapa kami memilih topik ini? Seperti yang kita tahu bahwa pengelolaan sampah yang efektif membutuhkan proses pemilahan yang tepat antara sampah organik dan non-organik. Namun pada prakteknya proses pemilahan sampah masih banyak tidak dilakukan, khususnya di Indonesia. Walaupun proses pemilihan sudah dilakukan, tingkat efektivitasnya masih rendah dikarenakan metode manual yang digunakan. Pemilahan sampah secara manual membutuhkan waktu dan tenaga yang besar. Hasil pemilahan tidak konsisten karena bergantung pada kedisiplinan pemilah yang memiliki potensi kesalahan yang tinggi. Kesalahan dalam pemilahan dapat menyebabkan menurunnya efektivitas proses daur ulang dan pengelolaan sampah, serta berdampak pada lingkungan. Tujuan pengambilan subjek penelitian ini kami dasarkan pada peran yang sangat penting dalam proses pengelolaan sampah. Pemisahan kedua jenis sampah ini merupakan langkah awal yang krusial dalam mendukung proses daur ulang, pengelolaan limbah, pengurangan pencemaran lingkungan, dan juga upaya pencegahan bencana alam. Dengan memanfaatkan object detection, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji kemampuan model deep learning dalam mendeteksi dan mengklasifikasikan kedua jenis sampah tersebut secara otomatis melalui citra digital. Untuk ruang lingkup penelitian, ini dibatasi pada beberapa hal, yaitu yang pertama data yang digunakan berupa citra digital. Yang kedua, objek yang dideteksi terdiri dari dua kelas, yaitu sampah organik dan sampah non-organik. Ketiga, model yang digunakan adalah algoritma YOLO untuk object detection dan proses penelitian mencakup tahap pelatihan dan evaluasi model. Untuk relevansi penelitian, penelitian ini tuh relevan dengan permasalahan lingkungan yang sedang dihadapi saat ini, khususnya dalam bidang pengelolaan sampah yang dapat membantu meningkatkan efektivitas daur ulang dan pengolahan organik dengan mengurangi kontaminasi. Selain itu, penelitian ini juga relevan dengan perkembangan teknologi kecerdasan buatan dan computer vision yang semakin banyak diterapkan untuk menyelesaikan permasalahan nyata di masyarakat. Lalu, apa sih manfaat yang diharapkan? Manfaat yang diharapkan itu semoga dapat membantu proses identifikasi dan pemilahan sampah secara otomatis, mengurangi kesalahan pemilahan sampah jika dilakukan secara manual, dan dapat dijadikan referensi untuk penelitian selanjutnya dalam bidang object detection dan pengelolaan sampah. Untuk bagian 2, data understanding akan dilanjutkan oleh Tore. Untuk bagian data understanding, untuk sumber data, dataset gambar yang digunakan berasal dari data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui pengambilan gambar secara langsung sejumlah 433 data citra. Sedangkan data sekunder diperoleh dari website UCI Machine Learning Repository yang disusun oleh Sam Single, Said Iran Manesh, dan Rat dari University of Wollongong. Dari data sekunder ini, peneliti hanya mengambil sejumlah 801 data citra. Yang selanjutnya, deskripsi dataset. Dataset ini terdiri dari 1.234 citra sebelum dilakukan proses pelabelan dan augmentasi. Dataset berisi objek sampah diantaranya sisa makanan, daun, batang kayu, kulit buah, dan sisa sayur yang terklasifikasikan sebagai sampah organik. Plastik, botol, kaleng kaca, kertas, dan potongan kain terklasifikasikan sebagai sampah non-organik. Dataset ini kemudian dibagi ke dalam data training dan validation serta testing untuk keperluan pelatihan model object detection. Berikut contoh-contoh sampah organik dan non-organik. Dan selanjutnya, karakteristik data.
Data yang digunakan adalah citra digital atau gambar dengan format .jpg. Setiap gambar memuat satu atau lebih objek sampah yang menjadi target deteksi di mana objek dapat dikelompokkan ke dalam dua kelas, yaitu sampah organik dan sampah non-organik. Citra yang digunakan memiliki bermacam kondisi pencahayaan, jarak objek, sudut pengambilan gambar, dan latar belakang. Resolusi dari citra yang digunakan tidak sama karena didapat dari sumber yang berbeda. Selanjutnya, deskripsi fitur. Fitur-fitur yang dipelajari berupa pola warna dari objek yang dilihat, bentuk objek, ukuran dan proporsi objek, dan posisi objek dalam citra yang digunakan. Dari fitur tersebut, objek dipisahkan menjadi dua kelas, yaitu organik dan non-organik. Temuan awal dari data dan pola data. Berdasarkan observasi awal terhadap dataset, ditemukan fakta bahwa objek biasanya berada di tengah citra. Objek juga memiliki ukuran yang beragam, di mana pada beberapa gambar objek tersebut terlihat kecil dan jumlah objek yang tidak sama pada kedua kelas yang ada. Pada sebagian besar gambar juga diambil pada lokasi yang sama sehingga banyak objek yang memiliki latar belakang yang sama. Ini menjadi catatan bagi peneliti untuk tahapan data preparation agar dataset lebih siap dan memungkinkan model tidak belajar dari background tertentu alih-alih fokus pada objek sampah pada tahapan modeling. Untuk data preparation, tahapan data preparation dataset ini kami lakukan di platform RoboFlow. Jadi RoboFlow ini merupakan platform yang menyediakan lalu kerja terintegrasi untuk manajemen dataset mulai dari pengumpulan data, anotasi, transformasi, augmentasi, hingga ekspor dataset ke format yang kompatibel dengan YOLO. Tahapan data preparation difokuskan untuk memastikan kualitas data, yaitu gambar dan labelnya itu konsisten, representatif, dan siap digunakan untuk tahapan modeling. Poin pertama di tahapan data preparation ini yaitu pembersihan data. Jadi sebelum masuk ke tahap manajemen data di RoboFlow, data citra yang telah dikumpulkan baik data primer maupun sekunder terlebih dahulu melalui pembersihan dengan meninjau satu persatu data yang terkumpul untuk mengidentifikasi dan menghapus data yang berpotensi menurunkan kualitas pembelajaran model seperti gambar duplikat atau terlalu mirip, gambar dengan kualitas rendah, misalnya blur, terlalu gelap atau overexpose, atau objek tidak terlihat jelas, serta gambar yang tidak relevan dengan objek penelitian. Setelah proses pembersihan dilakukan, dihasilkan sejumlah 1.234 data citra final yang dinyatakan layak, konsisten, dan representatif, sehingga selanjutnya digunakan sebagai dataset final untuk tahapan berikutnya. Proses selanjutnya yaitu seleksi atau pembuatan fitur pada model yang menggunakan YOLO, fitur diekstrak otomatis oleh CNN Backbone. Jadi tidak diperlukan seleksi dan pembuatan fitur secara manual. Jadi fokus pada tahap ini adalah lebih ke keberagaman dataset dan keseimbangan kelas. Langkah selanjutnya yaitu anotasi. Dimulai dengan mengunggah seluruh dataset ke platform RoboFlow, yang selanjutnya dilakukan proses anotasi. Apa sih proses anotasi itu? Jadi proses anotasi itu memberikan tanda berupa pembatas pada setiap area objek sampah yang tampak pada gambar menggunakan bounding box tool atau polygon tool, dan memberi kelas yang sesuai yaitu organik atau non-organik pada setiap tanda tersebut. Kita bisa lihat contoh anotasinya di sini. Untuk gambar pertama di situ warnanya mungkin tidak terlalu kelihatan. Kita lihat di gambar kedua itu anotasinya berbentuk polygon tool, itu ada garis berwarna merah. Nah, kemudian di gambar 3, 4 ada garis berwarna ungu, itu sebagai pembatas. Jadi anotasinya di situ. Jadi pada prinsipnya, notasi itu menjaga bounding box atau poligon untuk menandai objek seteliti dan sepresisi mungkin, mengikuti bentuk objek tanpa memotong bagian objek dan tidak memasukkan area latar belakang berlebihan agar model tidak belajar background. Jadi apabila terdapat beberapa objek pada satu gambar, maka masing-masing diberi bounding box atau poligon terpisah. Proses anotasi menghasilkan 1.111 anotasi untuk kelas organik dan 619 anotasi untuk kelas non-organik dari keseluruhan 1.234 gambar. Jadi mengapa sih hasil anotasinya lebih banyak? Ini karena dari jumlah gambar, pada beberapa gambar atau citra itu memuat lebih dari satu objek. Kita bisa lihat ini screenshotan dari RoboFlow. Langkah selanjutnya yaitu transformasi dan standarisasi. Agar dataset kompatibel dengan kebutuhan training, dilakukan tahapan transformasi dan standarisasi yang meliputi auto orient, yaitu untuk gambar dengan orientasi metadata yang tidak konsisten,
resize, yaitu merubah dan menyamakan ukuran seluruh gambar ke ukuran 640 x 640 pixel. Terakhir yaitu auto adjust contrast, yaitu meningkatkan kontras berdasarkan histogram gambar untuk meningkatkan normalisasi dan deteksi garis dalam berbagai kondisi pencahayaan. Langkah selanjutnya augmentasi. Augmentasi bertujuan untuk meningkatkan kemampuan generalisasi model terhadap variasi kondisi nyata dan agar model nantinya tidak overfit pada kondisi tertentu. Penerapan augmentasi terhadap datasetnya ini diantaranya yang pertama flip, yaitu membalik gambar secara horizontal dan vertikal agar model tidak sensitif terhadap orientasi subjek. Kemudian rotation, memberikan variasi rotasi pada gambar di antara minus 15 derajat sampai plus 15 derajat, jadi agar model lebih tahan terhadap roll kamera. Kemudian shear, yaitu menggeser gambar kurang lebih 15 derajat secara horizontal dan kurang lebih 15 derajat secara vertikal untuk memberikan variasi perspektif pada model agar lebih tahan terhadap kemiringan dan putaran kamera. Kemudian ada grayscale, yaitu menerapkan skala abu-abu sekitar 25% gambar. Kemudian ada brightness, menambah variasi kecerahan gambar di antara minus 20% hingga plus 20% agar model lebih tahan terhadap perubahan pencahayaan dan pengaturan kamera. Dan terakhir yaitu blur up to 2.5 pixel, yaitu menambah blur hingga 2,5 pixel terhadap gambar agar model lebih tahan terhadap fokus kamera. Langkah selanjutnya yaitu pembagian data. Setelah proses augmentasi, dataset kemudian dibagi menjadi 3 subset, yaitu train set sebagai data untuk melatih model, kemudian validation set sebagai data untuk memantau performa model selama pelatihan, dan test set sebagai data untuk evaluasi akhir. Pembagian dilakukan dengan rasio 80-30% untuk train set sejumlah 1.738 gambar, kemudian 12% untuk validation set dengan jumlah 242 gambar, dan 6% untuk test set yaitu 123 gambar. Nah, khusus untuk train set ini jumlahnya digandakan ya. Jadi sebagai hasil augmentasi dari jumlah awalnya yaitu 869 gambar menjadi 1.738 gambar. Pembagian data dijaga agar distribusi kelas organik dan non-organik tetap seimbang di setiap subset. Ini untuk splitnya di RoboFlow. Nah, yang terakhir di tahapan ini yaitu ekspor dataset. Tahap akhir dari data preparation yaitu melakukan ekspor dataset dari RoboFlow ke format yang sesuai dengan algoritma yang akan digunakan di modeling, yaitu YOLO versi 11. Ekspor dilakukan dengan mengunduh dataset dari platform RoboFlow. Hasil ekspornya diantaranya yaitu yang pertama yaitu folder data citra atau gambar yang terbagi menjadi 3, yaitu train, validation, dan test. Kemudian yang kedua folder label text YOLO. Folder label text YOLO dengan format .txt per gambar di tiap masing-masing folder train, validation, dan test yang berisi koordinat anotasi beserta label kelasnya. Yang tiga, yang terakhir, yaitu file konfigurasi dataset, yaitu data.yml yang berisi path dataset dan daftar nama kelas. Selanjutnya, modeling. Pada modeling, algoritma yang digunakan penelitian ini menggunakan algoritma YOLO atau You Only Look Once versi 11 varian N sebagai metode object detection. YOLO merupakan algoritma berbasis deep learning yang mampu melakukan deteksi dan klasifikasi objek dalam satu tahap atau single stage detector. Model YOLO dipilih karena memiliki keseimbangan yang baik antara kecepatan dan akurasi, sehingga sesuai untuk aplikasi pemilihan sampah secara otomatis yang berpotensi diterapkan secara real-time. Parameter yang digunakan dalam proses pelatihan model meliputi ukuran citra, yaitu 640 x 640 pixel, batch size 16, 2 jumlah kelas, 100 jumlah epoch, learning rate awal yaitu 0,01, dan optimizer Adam W. Pada proses pelatihan model, dilakukan menggunakan dataset hasil ekspor dari RoboFlow yang formatnya telah disesuaikan dengan algoritma YOLO versi 11. Proses pelatihan model dilakukan menggunakan Google Colab karena menyediakan lingkungan komputasi berbasis cloud yang mendukung penggunaan GPU, sehingga mempercepat proses training dibandingkan komputasi lokal. Pelatihan dimulai dengan mengaktifkan GPU runtime dan menyiapkan dependensi yang diperlukan untuk menjalankan YOLO, termasuk dengan mengintegrasikan dataset dari RoboFlow ke Google Colab
dengan mengunggah dataset ke Google Drive terlebih dahulu agar dapat dimuat di Google Colab. File konfigurasi data.yml yang menjadi acuan utama dan memuat informasi yang dibutuhkan YOLO untuk membaca dataset, kemudian dipanggil untuk memulai proses pelatihan. Dengan adanya data.yml, proses pelatihan dapat dilakukan secara terstandar tanpa perlu penyesuaian label secara manual, karena YOLO secara otomatis memetakan anotasi bounding box dan kelas sesuai konfigurasi tersebut. Berikut contoh hasil dari Google Colab-nya. Selama proses pelatihan, model dilatih menggunakan data training sebagai sumber pembelajaran dan data validation sebagai pengontrol performa, sementara model juga melakukan optimasi terhadap parameter yang diberikan dengan tujuan meminimalkan fungsi loss yang akan muncul seperti localization atau bounding box loss, classification loss, dan confidence loss, yang berfungsi untuk mengukur kesalahan prediksi lokasi bounding box, prediksi kelas, dan mengukur tingkat keyakinan pada deteksi objek. Pada setiap epoch, model membaca batch citra dari train kemudian menghasilkan prediksi bounding box dan kelas. Selanjutnya dihitung loss berdasarkan perbedaan prediksi dengan label dan memperbarui bobot melalui backpropagation dan optimizer. Sementara data validation digunakan untuk mengevaluasi performa model secara periodik tanpa memperbarui bobot yang bertujuan untuk memantau apakah model benar-benar belajar atau justru mulai overfitting terhadap data train. YOLO umumnya menyimpan beberapa bobot model selama proses pelatihan, termasuk bobot pada epoch terakhir dan bobot terbaik berdasarkan performa evaluasi pada data validation. Dalam penelitian ini, output utama proses pelatihan adalah file base.pt, yaitu bobot model dengan performa terbaik pada validation set selama proses pelatihan. Model base PT ini kemudian digunakan untuk tahap berikutnya, yaitu tahap evaluation dan deployment untuk demonstrasi. Berikut 100 epoch yang dilakukan selama 1,087 jam. Untuk alasan pemilihan metode ini, YOLO ini dipilih karena menggabungkan proses localization atau penentuan bounding box dan classification, penentuan kelas dalam satu proses inferensi sehingga mampu melakukan deteksi objek secara cepat dan akurat, serta efisien untuk aplikasi real-time. Dibandingkan metode two-stage detector seperti Faster RCNN, CNN, yang cenderung lebih berat, YOLO menawarkan kompromi yang baik antara akurasi dan kecepatan. Selain itu, YOLO juga banyak digunakan dan terbukti efektif dalam penelitian object detection. Maka dari itu, YOLO dianggap sebagai sebuah metode yang cocok untuk digunakan dalam deteksi dan mengklasifikasi objek pada citra secara real-time. Tahapan selanjutnya yaitu evaluation. Yang pertama yaitu metode dan metrik evaluasi. Evaluasi model dilakukan menggunakan validasi data yang terpisah dari data train untuk mengukur kemampuan model dalam mendeteksi dan mengklasifikasikan sampah organik dan non-organik. Hasil prediksi model dapat membedakan label kelas yang telah dianotasi sebelumnya. Metrik evaluasi yang digunakan dalam penelitian ini meliputi precision atau P, mengukur ketepatan prediksi model pada setiap kelas, kemudian recall, lookout, mengukur kemampuan model dalam menemukan objek yang relevan. Kemudian ada MAP50 yaitu Mean Average Precision pada ambang batas nilai IOU 0,5 atau 50%. Kemudian ada MAP50 until 95 yaitu Mean Average Precision pada ambang batas di rentang nilai IOU 0,5 atau 50% hingga 0,95 atau 95%. Kemudian kurva loss dan metrik evaluasi yaitu log perkembangan model selama pelatihan. Kemudian ada confusion metric yang mengukur kinerja model dengan membandingkan hasil prediksi model dengan nilai sebenarnya atau aktual atau true. Selanjutnya hasil pengujian. Jadi berdasarkan hasil evaluasi model YOLO 11N ini, pada data validasi yang terdiri dari 242 citra dengan total 336 objek diperoleh hasil berikut. Untuk kelas non-organik dengan citra berjumlah 126 dan objek 129 didapatkan precision-nya 0,989, kemudian R atau recall-nya 0,969, kemudian MAP50-nya ada 0,983, untuk MAP50 until 95-nya di angka 0,977. Untuk kelas organik dengan citra sejumlah 117 dan objek 207 didapatkan precision
di angka 0,957, kemudian recall di angka 0,756, kemudian MAP50-nya di 0,866. Selanjutnya untuk MAP50 until 90 pip-nya di angka 0,759. Untuk secara total ini dengan citra totalnya yaitu 242 dan objeknya 336, precisionnya didapat di angka 0,973. Recall-nya di angka 0,863 dan di MAP50-nya di 0,924 serta MAP50 until 90 pip-nya di angka 0,868. Nah, ini untuk kurva loss dan metrik evaluasinya. Ada untuk trend walk loss-nya, untuk trend CS loss, trend DFL loss, metrik untuk precision B, metrik or recall B, kemudian validation or box loss, kemudian validation CLS loss, validation DFL loss, the matrix or MAP50 yang B, matrix MAP50 until 95 B. Kemudian ini ada confusion metric. Sebagai catatan di sini positif itu untuk organik, negatif untuk non organik didapatkan true positifnya di angka 171. Kemudian true negatifnya di angka 125, false positifnya di angka 1, dan false negatifnya di angka 1. Nah, interpretasi hasilnya yaitu nilai precision keseluruhan yang seperti sudah disebutkan sebelumnya yaitu sebesar 0,973 yang menunjukkan bahwa sebagian besar objek yang terdeteksi oleh model merupakan prediksi yang benar. Nilai recall sebesar 0,863 menunjukkan bahwa model mampu mendeteksi sebagian besar objek yang ada dalam citra. Performa model pada kelas sampah non-organik lebih tinggi dibandingkan kelas sampah organik yang ditunjukkan oleh nilai precision dan recall yang lebih besar. Hal ini mengindikasikan bahwa ciri visual dan sampah mengindikasikan bahwa ciri visual sampah non-organik cenderung lebih konsisten dan mudah dikenali oleh model. Nilai recall pada kelas sampah organik yang lebih rendah menunjukkan bahwa beberapa objek organik belum terdeteksi dengan baik. Kemungkinan disebabkan oleh variasi bentuk, tekstur, serta kemiripan visual objek dengan latar belakang. Kemudian nilai MAP50 sebesar 0,924 dan MAP50 until 95 sebesar 0,868 menunjukkan bahwa model memiliki kemampuan klasifikasi objek dengan nilai tinggi dengan threshold 50% dan threshold 50% sampai dengan 95% sehingga model dapat memprediksi true positif dengan nilai tinggi. Prediksi ini ditunjukkan pada hasil conversion metric dengan nilai true positif yaitu prediksi organik dan memang aktualnya organik itu sejumlah 171 objek. True negatif yaitu prediksi non organik dan memang aktualnya itu non organik sejumlah 125 objek. Kemudian false positif yaitu prediksinya organik tapi aktual non organik sejumlah 1 objek, dan yang terakhir yaitu false negatifnya yaitu model memprediksi non-organik tapi sebenarnya di aktual organik sejumlah 1 objek. Namun dari hasil conversion metric juga dapat diketahui bahwa model masih melakukan pembelajaran dari background. Ada beberapa objek tadi yang terdeteksi seperti itu. Meskipun peneliti telah mengantisipasinya, kami telah mengantisipasinya pada proses anotasi ya. Tapi hal ini menjadi pembelajaran juga bagi kami sebagai peneliti untuk kedepannya agar menggunakan data citra yang diambil di lokasi yang berlainan atau yang berbeda agar tidak terjadi kembali model belajar dari background. Kesimpulan akhir dari hasil yang telah didapat menunjukkan bahwa model yang dibangun dengan YOLO versi 11 dengan varian N ini memiliki performa yang baik dalam mendeteksi dan mengklasifikasikan sampah. Selanjutnya untuk deployment, implementasi model dilakukan dalam bentuk demonstrasi sederhana menggunakan kamera laptop atau PC sebagai penerima masukan citra dengan skenario sebagai berikut. Menjalankan kode berbasis Python berikut ini dengan menggunakan terminal. Model yang digunakan adalah file base PT yang dihasilkan dari proses modeling tadi. Setelah dijalankan akan muncul Windows bar yang akan menampilkan tangkapan frame citra dari kamera atau webcam PC serta continue dan hasil deteksi akan ditampilkan secara real time dalam bentuk overlay bounding box
setiap objek sampah dengan label kelas sesuai klasifikasinya, organik atau non-organik. Berikut demo untuk programnya. Berikut contoh untuk sampah non-organik. Ini dapat mendeteksi sampah non-organik. Untuk sampah organik, agak sedikit susah mendeteksinya, tapi ya seperti ini. Walaupun agak susah membacanya. Ya. Contoh sampah organik lainnya. Agak susah membacanya sih. Dan sampah non-organik. Ya, seperti itu. Sekian presentasi mengenai klasifikasi objek sampah organik dan non-organik dari kelompok kami untuk tugas UAS pembelajaran mesin. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.